terbit bagai terang, hati menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita mulai merayakan ulang tahun gereja kita, GKRI Anggur Baru Surabaya. Saudara yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi, dalam pandemi ini banyak hal sudah terjadi, kita semua mengalami akibatnya. Tapi mari kita bersyukur, rencana Allah tetap berjalan untuk kebaikan. Oleh sebab itu, dalam ulang tahun gereja kita, mari jemaat yang saya kasihi, tetaplah setialah kepada Tuhan, selalu beribadahlah kepada Tuhan, dan mari kita mengucap syukur bersama di dalam ulang tahun gereja kita. Jemaat yang dikasihi, inilah pesan dari Gembala, dan kami bersama mau katakan sesuai dengan Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selamat ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan lelah melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pastor Martinus Gabriel Raja, Ketua Umum Sinode Gereja Kasih Karunia Indonesia, bersama seluruh GKRI se-Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun bagi GKRI Anggur Baru Surabaya. Kami percaya apa yang sudah dimulai di dalam Tuhan akan diteruskan sampai hari Maranatha. Tema tahunan kita tahun ini adalah dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Kita semakin kuat untuk berbuah banyak di dalam keluarga dan dalam pelayanan. GKRI Anggur Baru Surabaya akan berbuah lebat karena Tuhan memelihara dan memberkati. Karena Tuhan yang membawa GKRI Anggur Baru untuk menikmati 1 tahun usia yang Tuhan percayakan. Hari ini kita merayakan ulang tahun di tengah pandemi COVID-19. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak pernah lelah mengasihi kita. Karena itu saya mendorong saudara untuk tetap tinggal dalam kebenaran, untuk memahami kebenaran, dan berbuah dalam kebenaran. Sukacita Tuhan penuh atas Pastor Hengki Lusikoi bersama dengan Ibu Dr. Nani dan semua pimpinan pengurus GKRI Anggur Baru Surabaya. Biarkan engkau bersukacita terus maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat ulang tahun. Tuhan dimuliakan. Sampai jumpa lagi. Haleluya. Praise the Lord. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan di pagi hari yang indah ini dengan penuh kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama tundukkan kepala, berdoa, bersyukur di hadapannya.
Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Yang selalu baru kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengagungkan Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu ku mengatakannya, betapa aku mengasihi. Mari sama-sama kita katakan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu ku mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Haleluya Yesus, Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan mengatakan, ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu ku mengatakannya, betapa aku mengasihi. Sama-sama katakan, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan lebih lagi, Engkau Allahku, Engkau Allah dan Rajaku. Oh, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan lembut di hadapan Tuhan, Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Haleluya Jesus. Kekasih dalam hidupku. Katakan, Engkau segalanya bagiku Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada. Sekali lagi agungkan Dia. Katakan, Engkaulah Allah dan Raja. Engkau Allah dan Rajaku. Oh Yesusku, kekasih dalam hidupku. Haleluya Yesus. Engkau segalanya
bagiku. Kami bersyukur Yesus. Ku bersyukur kepada. Mari sama-sama sembah Dia. Mari sama-sama tinggikan Dia. Mari sama-sama agungkan Dia. Oh, haleluya Yesus. Engkaulah Allahku Tuhan. Engkaulah Rajaku. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah alasan bagi kami selalu mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Sumber segalanya. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan bersyukur di hadapan-Nya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh. Mari sama-sama menikmati kasih Tuhan. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Kami tak henti-hentinya memuji meninggikan nama-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Sama-sama jemaat katakan segala pujian, pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi kami, segala pujian syukur bagi Tuhan. Yes, haleluya. Mari sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kaulah yang awal, yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus,
Kaulah pujian bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bersuka cita lagi, lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap bersuka cita memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita sama-sama menari bagi Tuhan. Bersyukur, bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Kami memuji Engkau. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud lihat. Sekali lagi sama-sama katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari kita menari bagi Tuhan. Sungguh Engkau mempesona bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh, oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sha-la-la-la-la. Oh, 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 oh.
Shalalalala. Sama-sama katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosa. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu. Sekarang ku beri mahkota kehidupanku. Jalalala. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Aku bersuka dalam Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, memuliakan Dia. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Pendeta Rainer Schoenemann. Saya teman lama dari Pendeta Henki Lusikoi. Saya adalah orang Jerman yang lahir dan dibesarkan dan juga sekolah di Indonesia, di Batu Malang sampai ke SMA. Kemudian saya pergi ke Jerman untuk kuliah teologi dan menyelesaikan S3 di Belgia. Istri saya, Heidi Schoenemann, adalah seorang ahli ekonomi yang terlibat dalam pembinaan usaha kecil di tanah Papua dan juga seorang pelatih sepak bola putri di Jayapura. Ketiga anak kami berada di Jerman semua saat ini. Yang putri, yang Julia, sudah bekerja, sedangkan dua putra yang lain, Jan dan Ben, sedang berkuliah di Jerman. Saya adalah dosen dan juga pendeta di STT GKI, Gereja Kristen Injili di tanah Papua,
di Jayapura sejak tahun 1995. Dan saya ikut turut mendirikan Sekolah Alkitab Malam sejak tahun 1999 untuk pembinaan warga jemaat dan majelis jemaat dengan program 1 tahun yang telah menyelesaikan 108 angkatan di 17 kota dengan 3.031 lulusan di seluruh tanah Papua. Puji Tuhan. Dari hati yang terdalam, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada GKRI Anggur Baru Surabaya pada ulang tahun yang ke-15. Doa saya adalah agar GKRI Anggur Baru Surabaya terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama menjadi jemaat yang misioner, yang menjangkau banyak orang yang membutuhkan keselamatan dan pertolongan. Kiranya GKRI Anggur Baru semakin menjadi jemaat yang misioner bagi kemuliaan Tuhan dan berkat bagi semua orang. Selamat hari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Sebuah lagu ciptaan saya sendiri berjudul Kerinduan Hati. Kerinduan Hati. Di pagi hari Yesusku datang menyembahmu, memohon padamu. Berkatilah hidupku, pakailah diriku, lindungi aku. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firman-Mu, tanganku melayani Engkau, hidupku ku serahkan bagimu. Di setiap waktuku perlu Roh Kudus memimpin langkahku. Urapilah kataku, jaga hatiku, berilah kasih-Mu. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firman-Mu, tanganku melayani Engkau, hidupku ku serahkan bagimu. Mulutku memuji namamu, telingaku mendengar firman-Mu, tanganku melayani Engkau, hidupku ku serahkan bagimu, tanganku melayani Engkau, hidupku ku serahkan bagimu. Jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah sukacita kita merayakan kebaikan Tuhan pada ulang tahun yang ke-15 yang kita rayakan bersama-sama. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 20. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 dengan tema tampil beda, jadi saksi dan berkat di dunia. Tampil beda, jadi saksi, dan jadi berkat di dunia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah pada kami saat ini kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti akan sabda-Mu, supaya Engkau memakai hamba-Mu, supaya hamba berkata-kata dengan jelas, dengan sederhana, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kita semua diberkati dengan firman Tuhan, kita semua menjadi orang Kristen, menjadi jemaat yang tampil beda, yang jadi saksi, dan jadi berkat di tengah-tengah lingkungan dan dunia
di mana kita berada. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tampil beda, jadi saksi dan berkat di dunia. Di tengah-tengah situasi sukacita kita merayakan ulang tahun gereja kita, GKRI Anggur Baru, bersama-sama kita mendengarkan suara Tuhan. Karena pada saat ini, jemaat yang dibutuhkan di tengah-tengah dunia adalah jemaat yang sungguh-sungguh tampil beda, jadi saksi dan menjadi berkat. Di mana merupakan sebuah jemaat yang menarik, yang membuat orang merasa betah, merasa diperhatikan, merasa dipedulikan, dan juga dikasihi. Dan kemudian mereka juga bisa bertumbuh dalam iman dan juga ikut terlibat dalam pelayanan. Itulah jemaat yang kita butuhkan pada saat ini. Paulus menasihati jemaat di Efesus yang hidup di tengah-tengah situasi adanya banyak sekali penyembahan berhala dan banyak orang yang menentang firman Tuhan. Di tengah-tengah situasi itu sama dengan situasi kita saat ini, di mana banyak orang juga menentang Tuhan, banyak penyembahan berhala, banyak penyembahan kepada hal-hal yang lain. Maka kita pun pada saat ini dipanggil untuk tampil beda, jadi saksi dan jadi berkat. Ada 5 hal yang Paulus tekankan di sini yang membuat sebuah jemaat tampil beda dan pasti menjadi berkat, jadi saksi tengah-tengah dunia ini. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah cara hidup yang arif, yang bijak. Ayat 15 dan ayat 16. Cara hidup yang arif dan bijak, ayat 15 dan 16. Paulus tekankan pertama-tama bahwa yang menentukan adalah cara hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat yang berbeda, yang berorientasi kepada hal-hal yang bernilai kekal dan bukan kepada hal-hal yang fana. Perhatikanlah dengan seksama dan janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dan bijak. Artinya bukan sekedar pengetahuan di sini yang penting, tetapi cara praktis mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala tindakan sehari-hari kita. Juga dengan memperhitungkan kedatangan Tuhan Yesus yang dapat datang setiap saat. Ini akan membuat kita semua menjadi arif, jadi bijak dalam langkah-langkah kita, menggunakan materi kita, menggunakan harta kita, menggunakan waktu kita, menggunakan kemampuan kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menyiapkan diri akan kedatangan Tuhan bersifat bijak dan arif. Tentu kita boleh menikmati dan harus menikmati pemberian Tuhan, juga pemberian Tuhan secara materi, tetapi orientasi kita, arah kita, fokus kita haruslah kepada hal-hal yang bersifat kekal. Dengan demikian, kita sungguh-sungguh bersifat arif dan bijaksana. Dan kita dapat melayani Tuhan dengan nilai-nilai yang kekal. Mari sama-sama kita membuat komitmen, membuat keputusan untuk sungguh-sungguh mau tampil beda dengan cara hidup yang beda, orientasi yang beda, untuk sungguh-sungguh mementingkan nilai-nilai yang kekal, menggunakan waktu kita, menggunakan harta kita untuk kepentingan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua adalah mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, ayat 17. Inilah pembeda yang kedua, yaitu mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan. Dan ini sesuatu yang berbeda total dengan dunia sekitar kita. Paulus berbicara dengan sangat keras, yaitu jangan bodoh. Artinya, jangan bodoh dan jangan tiru cara dunia yang bersifat melawan Tuhan, yang bersifat acuh tak acuh terhadap Tuhan, yang hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Janganlah bodoh dan jangan kita ikuti mereka. Karena kita juga berada dalam situasi akhir zaman. Artinya setiap saat Yesus dapat datang kembali, sehingga kita perlu mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Ini berarti kita terus perlu belajar dan mengerti firman Tuhan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Ada kerinduan yang mendalam dalam diri kita untuk mementingkan nilai-nilai Allah, kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau ini kita lakukan,
kita pasti akan tampil beda, jadi saksi, jadi berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita katakan kita mau berorientasi, kita mau fokus mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Terus berusaha untuk belajar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam semua bagian kehidupan kita. Yang ketiga adalah dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, ayat 18. Pribadi dan jemaat yang tampil beda adalah jemaat atau pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Artinya di sini dipenuhi Roh Kudus bertentangan, bertolak belakang dengan dipenuhi oleh anggur, yaitu mereka orang yang bebal, orang yang fasik, orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak sadar. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti kita memberikan ruang agar Roh Kudus menguasai hidup kita. Semua bagian kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Pola pikir kita, sikap kita, tindakan kita, dan juga perasaan kita, semuanya dikuasai oleh Roh Kudus. Ini berarti kita juga perlu diperbaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 1 ayat 23 dan juga pasal 4 ayat 13, orang percaya dipanggil untuk mencapai pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus. Dan juga di Efesus pasal 3 ayat 19 dikatakan untuk mencapai kepenuhan Allah Bapa. Dengan demikian maka kita sebagai pribadi, sebagai jemaat dipanggil untuk dipenuhi oleh Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan kata perintah di sini yaitu hendaklah kamu penuh Roh Kudus adalah dalam bentuk present tense, artinya dalam bentuk saat ini. Artinya pengalaman Roh Kudus yang telah kita alami harus terus-menerus kita alami, kita perbaharui terus-menerus, dan terus-menerus kita alami secara baru. Kita tidak bisa mengandalkan pengalaman masa lalu. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus secara baru tiap-tiap hari dan terus-menerus. Mari sama-sama kita membuka diri kita seluas-luasnya untuk kuasa Roh Kudus untuk memenuhi hati kita, agar kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dengan demikian kita akan tampil beda dalam pola pikir kita, dalam sikap kita, dalam tindakan kita. Kita akan berbeda dengan orang-orang sekitar kita, jadi kesaksian, jadi berkat bagi orang lain. Yang keempat adalah di sini dipenuhi pujian Mazmur. Dipenuhi pujian Mazmur ayat 19. Pribadi dan jemaat yang sungguh-sungguh dipenuhi sukacita, penyembahan, saling menguatkan, saling menolong, pasti akan jadi kesaksian, pasti akan beda, pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Ada suasana yang positif, saling motivasi, saling mendukung, saling menguatkan, saling menolong di tengah-tengah jemaat. Dan Paulus katakan di sini bahwa ini dapat terjadi lewat puji-pujian, lewat mazmur, lewat penyembahan yang kita lakukan. Sehingga pujian penyembahan dapat sungguh-sungguh membersihkan jiwa kita dari rasa kekalutan, rasa kekhawatiran, rasa putus asa, dapat diisi dengan firman Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kepada hakikat pribadi Allah yang penuh kasih, yang penuh anugerah, yang penuh kesabaran, penuh kesetiaan, pengampunan kepada kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dapat dipenuhi sukacita penyembahan. Dengan demikian, kita dapat sungguh-sungguh mengarahkan diri kita kepada semua hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Seorang Bapak Gereja, Yohanes Calvin, pernah mengatakan, siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Pada saat kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan, maka kita terus-menerus akan diperbaharui dengan suasana kasih, suasana damai dalam diri kita. Dan kita akan dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Dan itu akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang sekitar kita. Dan kita akan tampil beda, jadi saksi dan berkat bagi orang lain. Mari sama-sama kita membuat komitmen untuk sungguh-sungguh mau saling mendukung satu dengan yang lainnya. Mau memotivasi orang lain. Mau sungguh-sungguh menguatkan orang lain. Juga mau terlibat dalam penyembahan. Mau memuji Tuhan. Sehingga menguatkan hati kita. Dan sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi orang lain. Yang terakhir, yang kelima adalah bersyukur dalam segala sesuatu. Bersyukur dalam segala sesuatu. Inilah pembeda yang kelima dalam ayat 20. Sikap bersyukur dalam segala sesuatu. Menjadi pribadi yang positif, jemaat yang positif, yang dikuasai roh syukur, sangat menentukan. Sehingga pola pikir yang negatif, pola pikir yang kurang baik, dapat sungguh-sungguh yang melumpuhkan, dapat kita singkirkan.
dapat kita enyahkan sehingga kita dikuasai oleh pikiran yang positif dari Allah sendiri. Dan ini bukan sekedar hanya pemberi semangat begitu saja. Kenapa? Karena kita memiliki banyak alasan yang sangat-sangat kuat untuk bisa bersyukur setiap saat. Hanya kita manusia memang cenderung, kita orang percaya, cenderung untuk melupakannya. Kita cenderung untuk lupa bersyukur. Daud dalam Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya." Karena memang kita sering lupa dan sering fokus kepada masalah kita dan bukan kepada kebajikan Tuhan, sehingga kita lama-kelamaan dikuasai dan dilumpuhkan oleh persoalan masalah yang sedang kita hadapi. Kita cenderung untuk melihat ke bawah kepada masalah. Inilah cara iblis yang mau melumpuhkan kita, menjatuhkan kita. Tetapi Daud dan juga Paulus mengajak kita untuk melihat ke atas, untuk melihat kepada Tuhan, untuk melihat kepada kebaikan Tuhan, melihat kepada apa yang Tuhan telah lakukan, hakikat Tuhan, kebaikannya bagi kita. Kenapa? Karena ada banyak alasan secara objektif mengapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Misalnya, kita dapat bersyukur karena kita dikasihi oleh Tuhan, kita diterima oleh Tuhan, kita dihargai oleh Tuhan. Ada kepastian pengampunan, ada kepastian keselamatan. Nama kita tertera di sorga, ada kepastian keselamatan bagi kita. Ada pemberian Roh Kudus sebagai penolong, penguat, sebagai pengajar, penghibur dalam kehidupan kita. Luar biasa sekali. Dan juga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada persekutuan orang percaya, dan juga ada pengharapan kehidupan kekal. Ini semua merupakan fakta-fakta objektif yang tak tergoyahkan, yang tetap berlaku apapun situasi kita, tetap berlaku dan membuat kita bisa bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa. Tetapi kita juga memiliki banyak alasan yang bersifat subjektif, alasan yang kita alami untuk bersyukur dalam kehidupan kita secara pribadi. Misalnya dalam kehidupan pribadi kita, dalam keluarga kita. Saat kita melihat ke belakang, memandang ke belakang, kita bisa lihat ada jejak tapak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kita alami dari tahun ke tahun, sehingga kita sungguh-sungguh boleh katakan, benar Tuhan, Engkau patut dipuji, aku patut bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Luar biasa. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Dan juga kalau kita melihat ke belakang, memandang ke belakang, maka kita boleh katakan bahwa Tuhan Yesus yang sama, yang telah menolong kita di masa lalu, Dia pun juga akan menyertai kita di masa yang akan datang. Juga sebagai jemaat kita, GKRI Anggur Baru Surabaya, selama 15 tahun terakhir ini, kita boleh melihat ke belakang, boleh kilas balik, boleh lihat betapa banyaknya kebaikan Tuhan yang telah dialami jemaat GKRI Anggur Baru di Surabaya. Betapa banyaknya kebaikan pertolongan Tuhan selama 15 tahun. Puji Tuhan, luar biasa. Jangan pernah lupa untuk mengucap syukur. Ada lebih dari 10.000 alasan untuk kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga kita boleh melihat bahwa tangan kasih Tuhan yang sama, tangan pemeliharaan Tuhan yang sama akan menyertai dan juga kemudian memberkati jemaat GKRI Anggur Baru di tahun yang ke depan dan juga tahun-tahun selanjutnya. Kenapa? Karena Tuhan setia kepada janjinya. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, kita terus-menerus dikuasai oleh roh syukur atas alasan-alasan objektif, hakikat Tuhan, kebaikan Tuhan yang berlaku kekal untuk kita, dan juga untuk semua kebaikan Tuhan yang bersifat subjektif yang kita alami dalam hidup pribadi kita, keluarga kita, dan juga dalam jemaat kita. Dan pujian penyembahan ini diarahkan kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Luar biasa, sini digambarkan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, tai kita, dan sekaligus juga yang merupakan tujuan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh membuat komitmen, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, baik pribadi, keluarga, maupun dalam jemaat kita. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh tampil beda, aku mau jadi saksi, aku mau jadi berkat di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah dunia di mana aku berada, dengan memperhatikan cara hidup saya, dengan menggunakan waktu saya dengan baik, menggunakan materi saya, kemampuan saya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau mengerti dan aku mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya.
Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Katakan, Tuhan Roh Kudus, aku mau Engkau memenuhi aku, menguasai semua bagian kehidupanku. Katakan, Tuhan, aku mau dikuasai oleh Roh, dipenuhi oleh Roh puji-pujian mazmur bagi Tuhan. Dan juga dikuasai Roh saling mendukung di tengah-tengah jemaat, saling menopang, memberikan semangat, motivasi satu dengan yang lainnya. Bersama-sama kita juga katakan, Tuhan, kita mau dipenuhi dengan rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan yang berlaku kekal untuk kita. Pengampunannya, anugerahnya, kasihnya, pengharapannya, damai sejahteranya, keselamatannya, Roh Kudus yang diberikan. Semua itu boleh membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga boleh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan juga tengah-tengah jemaat kita. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Tuhan Yesus akan memberkati kita, akan membuat kita menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang tampil beda, jemaat yang menjadi saksi, jadi berkat, karena kita mempunyai cara hidup yang berbeda, karena kita sungguh-sungguh mencari dan mengerti kehendak Tuhan. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi oleh roh puji-pujian mazmur, dan juga dikuasai oleh rasa syukur kepada Tuhan. Itu membuat kita menjadi jemaat yang tampil beda, jadi saksi dan berkat dimanapun kita berada. Selamat hari ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-15. Tuhan memberkati dan menjadikan jemaat GKRI Anggur Baru jemaat yang misioner, yang tampil beda, yang jadi saksi dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau memberikan hak istimewa pada setiap kami untuk boleh tampil beda, jadi saksi, jadi berkat, baik sebagai pribadi maupun sebagai jemaat di tengah-tengah dunia ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau jadikan tiap kami sungguh-sungguh orang-orang Kristen yang tampil beda, jadi saksi, jadi berkat dimanapun kami berada, dengan segala cara hidup kami, dengan cara pelayanan kami, dengan keberadaan kami, sehingga orang melihat bahwa Yesus hidup dalam kita dan memuliakan Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan kekal. Hamba berdoa Tuhan, Kau berkati secara khusus jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya. Kau berkati segala pelayanannya, segala kehidupannya, kebersamaannya. Jadikan berkat yang luar biasa dimanapun mereka berada, dalam segala pelayanan mereka. Sehingga banyak orang yang hadir dalam ibadah-ibadah mereka, dalam segala pelayanan mereka, boleh merasakan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, penyertaan Tuhan. Banyak orang boleh diselamatkan dan dikuatkan. Kami mohon Tuhan, Kau berkati secara khusus jemaat GKRI Anggur Baru Surabaya. Kau juga memberkati tiap-tiap kami di tengah-tengah situasi kehidupan kami masing-masing. Sertai kami dan juga berkati kami. Demi Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebuah lagu ciptaan saya sendiri dari Roma 8 ayat 38 dan 39 yang berjudul Janji Kasihmu. Janji Kasihmu. Saat ku cemas, saat ku ragu, saat ku bimbang, oh, ku putus asa, hanyalah satu ku pegang teguh, itulah janji-Mu Tuhan untuk hidupku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih Tuhan.
Kau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Saat ku cemas, saat ku ragu, saat ku bimbang, oh, ku putus asa. Hanyalah satu, oh, ku pegang teguh. Itulah janji-Mu Tuhan untuk hidupku. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Kau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari cinta kasih-Mu Tuhan. Kau berjanji akan menyertaiku sampai akhir waktu. Tak ada yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu diberkati, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rainer Schoenemann atas kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kita. Mari kita sama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Puji nama Tuhan, kita sudah dilayani oleh hambanya, Pendeta Dr. Rainer Schönemann, dengan tema tampil beda, menjadi saksi dan menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pesan Tuhan bagi gereja kami GKRI Anggur Baru di dalam ulang tahun yang ke-15. Tuhan sudah buat yang terbaik bagi kami dan kami harus semakin berbuah, tampil beda di tengah dunia dalam keadaan kondisi seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk pesan Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya di Jayapura, juga berkati kami yang ada di Surabaya yang sudah mendengar firman Tuhan. Berkati umat-Mu yang ada di rumah-rumah dalam suasana sukacita untuk merayakan ulang tahun GKRI Anggur Baru Surabaya yang ke-15. Tuhan memberkati semua pengurus, Tuhan memberkati penata layanan, Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di dalam GKRI Anggur Baru Surabaya. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan memberi kekuatan, memberi kuasa dalam pelayanan sampai saat ini. Hamba berdoa, diberkatilah seluruh pelayanan kami. Terima kasih Bapa, dan jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada dia dan terimalah berkatnya. Berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memberkati saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama saya berkata, amin.